Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi ja'ala fina taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul hudan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sholawat diiringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita memperpanjang niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita, di mana setelah Imam Ibnu Khaldun menjelaskan panjang lebar karakteristik dari masing-masing pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, Nabi mengetahui pengetahuan yang tidak dimiliki umumnya oleh para umat. Pengetahuan itulah yang disebut dengan mukjizat, dan terkadang mukjizatnya Nabi itu mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang pada umumnya. Maka mukjizat itu didefinisikan oleh para ulama sebagai amrun khariqun lil 'adat, suatu peristiwa yang ditunjukkan kemampuannya oleh seorang nabi ataupun rasul di luar adat istiadat pada umumnya yang bisa dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu kadang-kadang manusia tertipu dan tidak bisa membedakan yang mana yang namanya mukjizat, yang mana yang namanya ilmu pengetahuan, yang mana yang namanya sihir, yang mana yang namanya perdukunan, peramalan, dan seterusnya. Oleh sebab itu, jauh pada pertemuan yang lalu Imam Ibnu Khaldun menjelaskan karakteristik masing-masing dari pengetahuan itu, baik berupa ilmu pengetahuan
yang dimiliki oleh umat manusia pada umumnya ataupun mukjizat bagi para nabi dan rasul maupun sihir yang dimiliki oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita pastikan Bapak Ibu, orang yang mengamalkan ilmu sihir, kalaupun dia tidak kufur, minimal dia telah melakukan satu perbuatan dosa besar, ya. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak pernah kafir kepada Allah. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Yang kafir itu syaitan, tersebab mereka mengajarkan ilmu sihir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajarkan ilmu sihir, menuntut ilmu sihir, mengamalkan ilmu sihir, kalaupun tidak membuat kita kafir, karena ilmu sihir itu tidak mungkin duduk dalam diri seseorang kecuali kalau kita tega menyekutukan dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu tidak tegaan untuk kafir dan musyrik kepada Allah, ilmu sihir itu tidak akan pernah duduk di dalam diri seorang manusia. Jadi ketika seorang manusia mampu melakukan ini itu dan terindikasi kemampuannya itu adalah ilmu sihir, setidaknya kalaupun dia tidak kafir, dia sudah melakukan perbuatan fasik, melakukan perbuatan dosa yang dilarang di dalam syariat. Nabi Muhammad dalam satu hadis sahih berkata, ijtanibu sadaqal mubiqat, jauhilah oleh kita semua 7 dosa besar. Ditanya sama para sahabat, wa ma kunna ya Rasulullah, apa ketujuh dosa besar itu wahai Rasulullah? Salah satunya asihru, yang disebut oleh Nabi, melakukan, mengamalkan atau bahkan menuntut ilmu sihir. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu juga kita sudah menjelaskan wa nufusul basyariyatu ala salasati asnafin. Jiwa dan pikiran manusia dalam konteks kesanggupan dan kesiapan dia menerima ilmu pengetahuan itu bisa dibagi ke dalam 3 jenis atau 3 sifat. Ilmu itu kan diperoleh oleh pikiran dan jiwa kita. Jadi jiwa dan pikiran itu Bapak Ibu penampung daripada ilmu pengetahuan, dan satu manusia dengan manusia yang lain punya daya dan minat yang berbeda-beda terhadap ilmu pengetahuan. Itu sudah fitratun majbulatun, fitrah yang dipaksakan sama Allah. Kita tidak bisa milih mau seperti orang itu. Kadang juga orang itu maunya seperti kita, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau kita tidak punya bakat dan minat di situ, betapa kuat pun kita memaksakan diri, apalagi kapasitas juga tidak mendukung, ya, maka tidak mampu kita menampung ilmu pengetahuan yang tidak punya batasan. Jadi ilmu pengetahuan itu unlimited, tidak bertepi. Makin kita tuntut, makin terasa kita kurang. Ya, beda dengan harta benda, Bapak Ibu, ya. Ilmu pengetahuan itu makin kita tuntut, makin terasa kita ini ternyata tidak ada apa-apanya. Ilmu yang kemarin kita bangga-banggakan atau bahkan kita diulu-ulukan seolah-olah seperti seorang alim besar, tetapi makin kita tuntut ilmu itu, belakangan kita jadi sadar ternyata kita tidak ada apa-apanya. Nah, ini manusia butuh wadah, butuh kapasitas. Wadah itu sekarang kita sebut dengan kapasitas, ya. Misalnya atlet, Bapak Ibu, atlet itu kan supaya punya endurance yang kuat, daya tahan yang tinggi. Atlet maraton dan mungkin dia sanggup lari 5-10 km kecuali punya
hemoglobin yang cukup banyak di dalam darahnya. Hemoglobin atlet itu rata-rata di atas 18. Kalau kita orang biasa, Bapak Ibu, hemoglobinnya cuma 11. Diajak lari 3 km mos-mosan. Nah, pulang dari lari itu di rumah encok sana, encok sini, pegal minum ya. Nah, bedanya kapasitasnya memang sudah seperti itu. Nah, begitu juga manusia, wadahnya, kemampuannya, pikirannya dalam menerima ilmu pengetahuan dibagi ke dalam 3 jenis kelompok. Sifun al-awalu, jenis kelompok ataupun sifat kelompok yang pertama, ajizun bitabai anil usuli ila idraki ruhani. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemampuan dia itu lemah dalam menjangkau hal-hal yang sifatnya metafisik, spiritual. Ilmu dia itu cuma madarikul hissiyah wal khayaliyah. Kemampuan dia memahami itu yang bersifat konseptual dan empirik saja. Ilmu pengetahuan pada umumnya Bapak Ibu cuma sampai pada batasan ini ya. Ilmu yang kita pelajari di sekolah, ilmu biologi ya, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu kimia, atau bahkan ilmu agama seperti fikih, itu kan sifatnya kognitif, pengetahuan ya. Jadi orang di tingkat pertama itu kemampuannya cuma nahwul madarik al-hissiyah wal khalayaliyah. Kemampuan mengetahuinya itu hanya apa yang bisa dijangkau oleh panca inderanya ya. Kalau nggak bisa dilihat sama mata, dia anggap tidak ada. Padahal banyak sekali sesuatu yang kita tidak mengetahui dan itu ada. Kita tidak mengetahui karena pandangan kita itu tidak sanggup menjangkaunya. Nggak usah jauh-jauh Bapak-Bapak, mikrobat itu kan ada di sekeliling kita ini, banyak mikrobat Bapak. Tapi mata kita itu tidak sanggup mengcapture, lensa mata kita itu tidak bisa mengcapture makhluk-makhluk mikrobat itu. Kita butuh alat, butuh mikroskop namanya, supaya terlihat gerak daripada mikrobat yang itu padahal ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pengetahuan seperti ini pintu awal, tapi bukan akhir. Yang kedua yang juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, wasinfon mutawajjihun bitilkal harakatil fikriyati nahwal aqli ruhani, tergerak dari akal pikir empirik dan konseptual yang pertama tadi itu, dia kemudian fikrahnya, pikirannya al-harakatul fikriyati nahwal aqli ruhani, tergerak kemudian untuk memahami peristiwa-peristiwa ruhani, peristiwa yang tidak kasat mata, peristiwa yang tidak bisa dipahami oleh ilmu pengetahuan pada umumnya. Orang yang sudah pada level yang kedua ini mampu menjangkaunya. Dan biasanya orang-orang jenis kedua ini disebut dalam keseharian kita sebagai madarikul ulama il-awliya, para ulama yang juga punya pangkat kewalian di sisinya Allah. Bukan sekedar ulama seperti mufti ya. Kalau ulama yang cuma tahu hukum fatwa itu baru di level yang pertama. Tapi madarikul ulama il-awliya bukan sekedar ulama, tapi juga punya pangkat kewalian. Juga mereka sudah mengetahui, sudah masuk ke dalam kategori kelompok yang kedua. Dan semua orang Bapak selain ulama ul-awliya, wahiyya al-hasilatu ba'dal mauti li ahli sa'adati fil barzakh. Semua orang beriman, orang taat setelah dia mati akan merasakan, akan mengetahui apa yang selama ini tidak ia ketahui, yang tidak ia ketahui setelah kematiannya di alam barzakh.
Jadi ketika kita masuk alam barzakh, apa yang kita ketahui di dunia kita ketahui semua. Orang yang hidup di alam barzakh pengetahuannya melampaui orang yang masih hidup di alam dunia, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di alam barzakh saat kita di dunia. Beda setelah kita mati, kita mengetahui apa yang terjadi di alam barzakh dan juga pasti mengetahui apa yang sedang terjadi di alam kehidupan dunia, karena alam barzakh itu lebih tinggi kehidupannya dibandingkan alam duniawi, ya, kecuali bagi ulama aulia yang diberikan mukasyafah oleh Allah mengetahui peristiwa-peristiwa barzakh sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia mati. Ini kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga, wasinfun mafturun alal insilahi binal basyariyati jumlatan jismaniyatiha wa ruhaniyatiha ilal malaikati minal ufukil a'la liyasira fil lamhatin minal lamhati malakat bil fi'li. Ini kelompok yang ketiga. Secara kapasitas, ya, kemampuan jiwa dan pikirannya, kelompok yang ketiga ini Bapak Ibu mafturun alal insilahi minal basyariyati. Semenjak dia lahir bawaan fitrahnya, nah ini memang yang ketiga ini tidak bisa diusahakan oleh manusia Bapak Ibu, itu benar-benar given, sifatnya anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapapun yang ia kehendaki. Mafturun alal insilahi minal basyariyati jumlatan jismaniyatan wa ruhaniyatiha. Jadi sejak bawaan lahirnya Allah sudah insilah minal basyariyati, sudah dilepas dari sosok anak bayi itu sifat-sifat yang disandang oleh basyariyah pada umumnya. Nah, manusia pada umumnya Bapak Ibu lahir nangis, tendang-tendang, ya, merepotkan kedua orang tuanya, ingusan, ya, kencing dan buang air besar, berserak di mana-mana. Itu kan bayi semua seperti itu, dia nggak bisa merawat menjaga dirinya sendiri. Nah, orang yang kapasitas pengetahuannya masuk kategori yang kedua, Bapak Ibu, semenjak ia lahir, naluri fitrahnya itu sudah dipisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alal insilahi minal basyariyah, dari semua sifat-sifat basyariyah kemanusiaan pada umumnya seperti manusia sejak lahir itu jumlatan secara keseluruhannya jismaniyatiha, baik yang bersifat fisikal wa ruhaniyatiha maupun yang bersifat ruhani. Ilal malaikati minal ufukil a'la, sehingga semenjak lahir bakat-bakat kemalaikatan dari ufuk yang tertinggi itu sudah ada pada diri bayi-bayi itu. Nah, ini cuma bisa disandar oleh para nabi, oleh para rasul. Maka para nabi dan rasul itu semenjak lahir dia sudah menunjukkan bakat-bakat yang luar biasa, namanya irhas. Kalau bakat-bakat luar biasa itu ditunjukkan setelah dia jadi nabi, baru itu disebut dengan mukjizat. Tapi calon-calon nabi ini Bapak Ibu semenjak dia kecil, dia sudah menunjukkan hal-hal yang di luar umumnya yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Nah, itu para nabi. Kenapa? Karena mafturun alal insilahi minal basyariyati, semenjak dia lahir fitrahnya itu memang sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah basyariyah, dengan fitrah manusia pada umumnya. Nah, kalau umumnya anak bayi ngendok, nangis siang malam,
mereka ini itu para nabi itu lahir enggak dalam keadaan seperti itu. Semenjak lahirnya, baik itu jumlah dan jismaniyatiha, baik potensi luar biasa itu secara fisik, punya kemampuan di atas rata-rata manusia yang lain, wa ruhaniyatiha, maupun secara spiritual ruhaninya. Bapak Ibu kita tahu semua kalau Bapak Ibu baca maulidan, kasidah maulid seperti kasidah Adibai, kasidah Barzanji, lahirnya Nabi Muhammad itu Bapak Ibu ditandai dengan berbagai peristiwa alamnya kan? Api yang disembah oleh orang Majusi di Iran ribuan tahun tidak pernah padam. 12 Rabiul Awal tiba-tiba padam. Ya. Atau rumah ibadah di gerejanya orang-orang Kristen dan sinagognya Yahudi di Palestina tiba-tiba gempa dan membuat retakan-retakan parah, baik di gereja-gereja maupun di sinagog Yahudi yang ada di Palestina. Ya. Nabi Muhammad SAW lahir tidak dalam keadaan merengek menangis, bukan seperti bayi pada umumnya. Jadi tanda-tanda itu sudah ada semenjak beliau baru lahir. Belum jadi nabi sudah menunjukkan bakat-bakat yang luar biasa. Inilah yang disebut di dalam agama kita dengan irhas. Ya. Atau Nabi Isa alaihissalam, Bapak Ibu, itu lebih ngeri lagi. Ya kan, Nabi Isa saat ibunya dituduh macam-macam sebab punya anak tanpa pernah menikah, dan dia diminta untuk terus diam sama Allah, tidak membalas sepatah kata pun makian orang-orang Yahudi, sampai suatu hari Allah perintahkan Maryam, fa'asyarat ilaihi. Kalau kalian masih terus menghujat saya, tanya sama bayi yang saya lahirkan kemarin. Orang Yahudi pun menjawab, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana caranya kami bertanya kepada anak bayi yang baru kemarin lahir? Tiba-tiba bayi itu, Pak, usianya masih hitungan hari, belum bulan itu, Nabiullah Isa kecil ya. Tiba-tiba dia ngomong, berdiri, bukan duduk, berdiri. Bayi hari bisa berdiri enggak? Kecuali bayinya sapi, lahir langsung jadi sapi. Manusia lahir nggak langsung jadi manusia. Coba lihat sapi, kambing, begitu keluar dari indukannya, dia langsung jadi seekor kambing, bisa mengendek, langsung bisa menjadi sapi, langsung bisa mengomong. Ya, tapi manusia nggak bisa seperti itu. Manusia butuh waktu untuk bisa berbicara. Bayi umumnya usia 3 tahun baru bisa ngomong bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak lebih daripada 2 kosakata itu. Tapi hari itu Isa kecil berbicara berdiri. Kalau saya sering membayangkannya pakai pampers, pegang dot di tangan kirinya, di tangan kanannya. Ya, tiba-tiba dia berkhotbah seperti layaknya orang dewasa. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya adalah nabinya Allah, saya adalah hambanya Allah. Ataniyal kitab, kelak saya akan diberikan kitab suci namanya Injil. Wa ja'alani nabiyya, saya akan diangkat sama Allah sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah akan menyebarkan keberkahan dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku akan terus senantiasa mewasiatkan salat, menunaikan zakat kepada seluruh umat manusia ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan saya terus akan berbakti kepada ibuku yang kalian tuduh sebagai penzina itu. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya,
dan aku tidak pernah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berkeras hati, tidak memaafkan orang lain. Ya. Wa barran bi walidati wa ja'alani wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma umittu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera di hari aku lahir, di hari aku diangkat sama Allah, dan di hari nanti aku pun akan mati seperti manusia biasa. Dzalika Isa bin Maryam. Nah, itulah Isa putranya Maryam. Anak kecil usia hari sudah ngomong seperti itu, Bapak Ibu. Enggak kaget itu orang Yahudi. Kaget Bapak Ibu, ada orang Yahudi itu pingsan, jatuh pingsan di anak bayi berdiri. Setelah itu tidur lagi, jadi anak biologis pada umumnya. Nah itu bakat-bakat seperti itu sudah ditunjukkan. Kenapa? Karena kata Imam bin Khaldun, setiap calon nabi itu mafturun ala insilahi minal basyariyati jumlatan. Semenjak lahir sifat-sifat kebasyariahnya ditekan sedemikian rupa sama Allah sehingga dia beralih ilal malaikati minal ufukil a'la. Dia punya kecenderungan seperti para malaikat di ufukil a'la. Dia sira fi lamhatin minal lamhati malakat bil fi'li, sehingga di kemudian hari mereka itu dengan sekejap mata tanpa berproses. Nabi Muhammad pernah duduk di bangku kuliah? Tidak pernah pun diajarkan ini itu sama bapak ibunya, karena lahir sudah dalam keadaan yatim. Usia 6 tahun sudah piatu, diasuh sama kakeknya 2 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Anak yatim, saya pengalaman Pak, sudah 4 tahun saya jaga anak yatim itu, punya kecenderungan lebih nakal daripada anak yang masih punya kedua orang tua. Kenapa? Mereka tidak punya kasih sayang orang tua. Anak yatim itu Bapak Ibu, ada mentalitas anak yatim. Mereka itu secara mental juga punya kecenderungan jadi orang miskin, anak yatim. Mereka tidak berani bercita-cita tinggi. Kenapa? Mereka tidak punya apa yang dimiliki oleh anak pada umumnya. Apalagi sudah yatim miskin lagi Bapak Ibu, nah, itu berat urusannya. Kadang ada anak yatim, bapaknya kaya, warisannya banyak, itu masih oke. Tapi kalau ada anak yatim dia tuh miskin lagi, itu kasihan Bapak Ibu. Dia jangankan mikir belajar, bercita-cita jadi orang sukses pun tidak berani dia, Pak. Terlalu mewah itu bagi dia. Nah, saya di pesantren saya itu ada anak yatim dari daerah-daerah Subuh Salam, Singkil. Itu waktu kita bawa ke Banda Aceh, padahal Pak Imam kan sudah datang ke pesantren saya. Itu kan sederhana sekali, tapi bagi mereka udah mewah itu Pak. Kenapa? Di kampung dia, kalau pagi ada sarapan, siang itu belum jelas makannya di mana, itu belum jelas. Kalau di pesantren aku sudah jelas Pak, walaupun sederhana makannya pakai tahu tempe, tapi dia nggak usah was-was, sudah pasti ada makan siang. Nah, itu barang mewah bagi anak yatim. Padahal bagi kita kan apa itu rendahan sekali. Nah, tapi bagi anak yatim yang miskin Pak, barang mewah. Nah, lihat anak saya Pak, kadang-kadang kami pergi naik mobil ke sana. Lihat anak saya yang masih kecil turun dari mobil, dia nggak berani berkawan, minder. Anak Pak Ustaz kan naik mobil, saya nah sampai segitu apa mentalitas orang anak yatim itu yang miskin itu. Sedih kita lihat itu ya. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Walaupun mungkin ada sebagian dari bapak ibu yang yatim, boleh jadi punya keluarga yang peduli ya. Tapi ada anak yatim Pak yang bahkan keluarganya pun tidak peduli, terlantar betul. Dosa kita orang Aceh Pak, otsus banyak sekali, tapi anak yatim terlantar, dosa itu orang Aceh. Tidak usah buat program gila-gila Pak. Dana otsus itu untuk berdayakan anak yatim aja saya yakin cukup. Triliunan kan dana otsus itu. Berdayakan aja anak yatim lah.
Apalagi korban konflik itu kan banyak dulu anak yatim, sekolahkan mereka sampai perguruan tinggi, itu aja buat program. Nggak usah jalannya buat ini, buat itu aja buat program. Saya kira sudah selesai tanggung jawab kita dengan Allah, karena kan disuruh kita kan untuk menyantuni anak yatim itu, fa'amal yatimah fala taqhar, disuruh kita santuni sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang bayi yang telah menjadi nabi ini ya, dilepas, dipisah sifat-sifat kemanusiaannya sehingga dia menjadi semacam malaikat ya, liyasira fi lamhatin minal lamhati malakan bil fi'li, supaya dalam sekejap waktu, dalam sekejap mata tanpa berproses dia benar-benar kelihatan seperti layaknya seorang sosok malaikat. Nah, maka Nabi tidak pernah ada guru kan? Gurunya siapa? Allah langsung itu yang ngajari dia ilmu ini itu ya. Bayangkan Musa alaihissalam dibuang sama ibunya, ya, diambil sama Fir'aun, dididik sama manusia yang paling bejat, tapi dia nggak jadi Fir'aun. Ya. Musa alaihissalam itu diasuh, dibesarkan oleh sosok yang ngaku dirinya Tuhan, Fir'aun. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak menjadi seperti Fir'aun. Didikan Fir'aun itu sama sekali tidak mempengaruhi Nabiullah Musa alaihissalam. Kenapa? Dia siro filam hatin minal lamahati malakan bil fi'li. Allah ingin menjadikan para nabi ini dalam sekejap waktu tanpa ada proses, karena semuanya dibimbing sama Allah, menjadi malakan bil fi'li, punya kemampuan layaknya para malaikat. Tidak belajar, tidak pernah berguru, tidak pernah pergi ke madrasah, tapi punya kemampuan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Nah, dari sini Bapak Ibu nanti jadi paham kenapa Nabi kita ya, baik secara pengetahuan maupun secara fisik di atas rata-rata para sahabatnya. Dulu Bapak Ibu saat Nabi Muhammad masih di Mekah, Rasulullah SAW itu ada seorang anak muda penggulat. Rasulullah SAW, namanya siapa itu? Safwan bin apa? Safwan bin Marwan kalau saya nggak salah ingat nama anak muda itu, jago gulat. Rasulullah SAW punya pikiran ini, kalau orang-orang kuat seperti ini masuk Islam, maka mungkin sahabat-sahabat yang lemah, kaum muda itu tidak berani semena-mena. Orang Quraisy menganiaya mereka, ya ada pembela. Nah, maka Nabi Muhammad tantang itu Safwan bin Marwan, atau bahkan Safwan bin Marwan menantang bulat Rasulullah, Muhammad, saya masuk Islam kalau kamu mampu mengalahkan saya dalam taruh bulat. Nabi Muhammad seumur-umur Bapak Ibu tidak pernah latihan bulat. Bapak Ibu kalau nggak pernah latihan bulat, usia Bapak Ibu di atas 40, Nabi kan jadi Nabi, Muhammad jadi Nabi kan 40 ke atas ya. Ditantang bulat sama anak muda 20 tahun, berani nggak? Mikir dulu kan, takut patah gigi. Ya kan, takut kita patah pinggang atau minimal encok Pak, pinggang kita itu. Tapi tantangan itu langsung diterima. Yuk, benar nih, benar. Bulat ronde pertama Nabi menang, penasaran betul Safwan bin Marwan. Tanding lagi, ronde kedua masih juga menang Rasulullah. Tanding lagi, saya pernah adu bulat sama orang Uzbek. Saya kan tinggal di asrama di Al-Azhar itu, orang Uzbekistan itu, coba lihat itu, pembulat-pembulat hebat judo bulat itu orang Uzbek paling banyak dapat medali emas waktu Olimpiade. Memang olahraga apa itu, olahraga tradisional mereka. Kalau musim panas di asrama Al-Azhar itu ada taman, mereka buat sayembara bulat. Yang menangnya bukan posturnya tinggi besar Pak, pendek sekali. Yusuf nama teman saya itu, tingginya mungkin cuma 162-165 cm. Tapi jangan tanya pahanya Pak, pahanya itu segede tiang musola kita itu, pahanya besar sekali pahanya.
Waktu itu berat badan saya 105 kilo Pak. Nah, waktu dia si Yusuf teman akrabnya, kok anak kecil ini nantang-nantang pula kan? Penasaran juga saya pikir dengan mudah saya bisa banting anak itu ya. Baru pegangan Pak, adu bulan Pak, belum sampai 1 menit dia lakukan bantingan ke saya Pak, hoyong saya nggak tahu lagi timur barat ternyata kena bantingan itu hoyong kita Pak, nggak tahu lagi saya timur barat utara selatan itu jalan itu sempoyongan dipegang diduduk dikasih yang berani bergulat itu dikasih minuman air kacang hijau seperti itu ya hadiah. Tapi kalau bisa menang itu hadiahnya uang. Nah, Yusuf itu ya. Bulat. Rasulullah tak pernah latihan, tapi mampu mengalahkan pembulat profesional. Nah itu dia ya. Jadi kapasitas Nabi Muhammad itu secara fisik, ilmu pengetahuan di atas rata-rata manusia biasa. Pernah satu kali Bapak Ibu, dulu sebelum turun ayat, kan ada ayat itu dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi kamu dari niat jahat umat manusia. Sebelum turun ayat itu Pak, Rasulullah kemana-mana dikawal. Ada pas pampres yang melekat mengawal Nabi Muhammad kemanapun beliau pergi, termasuk di malam hari saat Nabi Muhammad istirahat itu selalu tiap malam ada 2 orang sahabat yang mengawal rumah Nabi Muhammad, takut diapa-apain. Apalagi setelah perang Badar itu banyak penyusup ke kota Madinah yang mau mencelakai Nabi. Satu malam Bapak Ibu yang kena jaga Amr bin Shu'aib dengan sahabat Nabi Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan asistennya Nabi, tiap hari dia bersama dengan Nabi. Amr bin Shu'aib baru kali pertama kena jaga giliran malam ya, karena waktu jaganya malam hari. Maka di malam hari itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad keluar masuk dari rumah satu istrinya ke rumah istrinya yang lain. Jadi 11 rumah istri Nabi Muhammad itu dikunjungi semua. Masuk, aku bicara kagumnya luar biasa ini. Apa ini Nabi masuk rumah pertama, masuk rumah keluar, sejak kemudian pindah lagi sepanjang malam. Setelah itu tahajud kayak nggak ada tidur. Besok paginya segar. Maka besok paginya Amr bin Shu'aib cerita sama sahabat-sahabat yang lain apa yang dia lihat semalam. Nabi Muhammad gila itu, kayak kuda sapi keluar masuk rumah istrinya 11 orang itu di satu malam. Nah ceritanya gosipnya dari ternyata sahabat menggosipkan juga Nabi Pak. Gosip ini sampai ke telinganya Anas. Maka Anas bilang kata Rasulullah, itu riwayatnya hadisnya sahih Bapak Ibu, ada di dalam Sahih Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu baina nisa'ihi fil lailatil wahidati wa kunna ihda asyaratin niswatin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tiap malam saya menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatufu baina nisa'ihi, keluar masuk dari satu pintu rumah istrinya ke pintu rumah istrinya yang lain fil lailatil wahidati dalam satu malam wa hunna ihda asyarati niswatin, dan jumlah istrinya saat itu 11 orang. Coba bapak-bapak seperti itu besok goyang itu lutut. Ya kan? Sahabat, ada satu sahabat tanya, awakana yatikun, apakah dia mampu? Ada yang sanksi dengan fisik Nabi Muhammad itu, awakana yatikun, apakah dia mampu? Apa jawaban Anas? Kunna natahaddasu annahu mu'tiya quwwata salatina rajulan. Saya pernah dituturkan, pernah diceritakan sama Nabi kalau beliau diberikan kemampuan fisik setara dengan 30 orang laki-laki, 30 orang anak muda. Nah, maka Bapak Ibu jangan
cita-cita punya 11 istri. Kita nafsu kuat, tenaga tempe. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu Masya Allah. Nah, itu anugerah ya, yang nggak diberi kepada orang lain. Nabi Muhammad diberi, nggak pernah kocok telur, pakai telur bebek hijau, pakai pinenyen. Coba apa-apa ini. Rasulullah nggak gitu Pak. Kalau kita harus podi gitu loh, sudah seperti itu. Nah ini apa namanya, anugerah ya yang Allah berikan. Kapasitas fisiknya kuat, maka kapasitas ilmu Rasulullah juga banyak ya, melampaui manusia pada umumnya ya, itu yang menyebabkan Nabi punya kelebihan ya, karena dimulai dengan fisik. Betul itu ya, mensana apa itu istilah, mensana inkompresano ya, di dalam tubuh yang kuat atau tubuh yang sehat ada pikiran yang kuat ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali bahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.